Ketika botol ini menjadi simbol kekalahan kita, botol aqua ini menjadi simbol kekalahan kita, rakyat Indonesia dan negara kita. Di tangan sebagian orang, ya sebotol air hanyalah pelepas dahaga saja. Tapi di tangan yang lebih besar, botol air berlabel aqua ini adalah artefak kekuasaan sebenarnya. Tentang siapa yang mengakses, siapa yang memproduksi, dan siapa yang menguasai. Maka saat aqua, produk yang tumbuh dari tanah Indonesia, diambil alih sepenuhnya oleh Danone, bukan hanya bisnis yang berpindah tangan, tetapi juga kedaulatan simbolik. Dan itu lebih berbahaya daripada sekedar pindahnya saham. Jadi air sebagai komoditas bukan hak lagi. Dulu air sebagai hak seluruh bangsa, seluruh rakyat, bukan barang dagang. Sebab air itu bagian dari commons, sumber daya milik bersama. Tapi sejak globalisasi ekonomi dan ya deregulasi pasca 1980-an, air diperlakukan seperti minyak, dimonopoli, dikomersialisasi, dan diprivatisasi. Jadi aku hanyalah wajah lokal dari sistem global ini, di mana air yang seharusnya milik rakyat kemudian menjadi objek jual beli oleh entitas korporasi global yang tak punya ikatan moral terhadap tanah tempat air itu berasal. Tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah kita. Jadi ketika membeli aqua, kita membayar ulang air kita sendiri dengan harga dan syarat yang ditentukan oleh asing. Apakah ini tidak semacam post kolonialisme dalam wajah korporasi seperti itu? Jadi kolonialisme dulu pakai senjata, sekarang pakai saham. Jika di masa lalu penjajahan dilakukan lewat invasi militer dan perampasan paksa, kini bentuknya lebih halus, akuisisi dan dominasi pasar. Danone tidak menjajah Indonesia secara formal, tapi dengan memiliki aqua, ia telah melakukan apa saja. Ia menguasai sumber air lokal lewat konsesi dan akses. Kemudian mengontrol distribusi air minum secara nasional. Kemudian membangun ketergantungan konsumen terhadap produk-produk mereka. Kan kurang ajar ini. Antara ada membeli. Jadi awas, tidak hanya aqua yang akan diakuisisi. Gudang garam kayaknya mulai ada tanda-tanda. Ini ya bentuk akuisisinya. Lemen milik Danone. Tapi isinya susu. Sebagai kritik keras bahwa saya tidak minum milik asing, milik sendiri, susu murni. Jadi saya yang katakan tadi, karena ada pembeli, saya skip dulu. Ini bukan penjajahan wilayah, tapi penjajahan kebutuhan dasar. Jadi setelah seperti itu, apa kemudian? Ya konsumen dibentuk, seolah-olah dibentuk, ya psikologi branding dari kesadaran ketergantungan itu. Terus kenapa orang lebih percaya aqua daripada air isi ulang atau sumber lokal? Ya karena bukan kualitas, tetapi karena persepsi yang dibentuk selama puluhan tahun oleh iklan dan kontrol pasar. Aqua itu merek air mineral botol pertama kali di Indonesia. Makanya apapun bentuknya air mineral, bilangnya aqua. Danone melanjutkan warisan branding aqua yang sangat efektif ini, menjadikannya bukan sekedar produk, tapi standar sosial.
Makanya semua air dianggap aqua. Jadi di kantor rapat tanpa aqua dianggap murahan. Di rumah sakit air yang layak adalah ya cuman aqua atau lemin. Kemudian di pergaulan menyajikan air lain dianggap kurang niat. Itulah kekuatan branding. Ini menciptakan ketergantungan psikologis. Air yang sama bisa lebih mahal hanya karena logonya saja, padahal airnya sama. Jadi ini suatu penjajahan yang nyata. Kemudian di mana negara saat itu terjadi ketika saham Aqua dijual ke Danone? Negara tidak menegosiasikan batasan apapun, tidak ada proteksi atas sumber air, tidak ada batas profit repatriasi, tidak ada keharusan transfer teknologi atau investasi soal yang sosial yang kuat. Ini mencerminkan lemahnya ya bargaining power negara pasca krisis ini. Ya mentalitas elit politik yang transaksional, ketidakpedulian terhadap kepemilikan nasional sebagai aset strategis. Ya maka datanglah penjajah modern. Penjajahan modern terjadi bukan hanya karena penjajah kuat, tetapi karena tuan rumah membiarkannya masuk. Ya apa yang kita hadapi hari ini sebenarnya adalah sebuah neo feudalisme ekonomi. Air diambil kemudian dijual kembali, rakyat hanya jadi pembeli. Jadi situasi hari ini bisa digambarkan sebagai neo feudalisme ekonomi, di mana korporasi adalah tuan tanah baru, negara hanya menjaga kebijakan, rakyat menjadi konsumen abadi tanpa akses produksi. Jadi dengan dominasi Danone atas Aqua dan pasar ya AMDK ini, air mineral dalam kemasan nasional ini, kita tidak punya alternatif setara dalam skala nasional. Bahkan jika ingin beralih ke produk lokal, kita hadapi tantangan, yaitu distribusi yang lemah, kualitas tidak konsisten, branding yang belum terbangun. Ada merek-merek Aku Cuy, kemudian kalau ada air suci dan macamnya. Kita bukan hanya kehilangan merek, tapi kehilangan kualitas untuk menciptakan kembali yang serupa. Yang serupa Aqua itu sangat sulit sekali. Jadi haruskah kita menyerah seperti itu di tengah gempuran itu? Ya tentu saja tidak. Ada pembeli sih. Haruskah kita menyerah? Ya jangan menyerah lah, jangan menyerah. Ya tapi perlawanan terhadap dominasi asing tidak bisa dimulai dengan kemarahan saja, harus ada kesadaran konsumen. Ya mulai tanya siapa membeli produk yang saya beli, kemudian kebijakan negara yang tegas, batasi seharusnya dominasi asing atas sumber daya vital itu. Kemudian ada inovasi lokal, ciptakan merek baru yang punya nilai, bukan hanya harga murah. Koalisi produsen rakyat, air bersih harus jadi gerakan, bukan hanya bisnis. Jadi pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa air itu transparan, tapi kepemilikannya gelap. Aqua tampak jernih, tapi di balik kemasannya yang tersembunyi, di balik kemasannya tersembunyi cerita gelap tentang hegemoni global atas kebutuhan dasar manusia. Kemudian negara yang lalai menjaga aset strategis. Kemudian apalagi ya masyarakat yang dibentuk untuk konsumsi bukan produksi. Ya semua ini adalah tragedi modern kita. Dalam setiap tegukan Aqua ada setetes kehilangan yang tidak kita sadari.
bangga dengan minum aqua. Oke, demikian dulu kawan-kawan, karena ini waktunya sangat ngantuk sekali saya. Ya ini cuman sekedar biar tidak ngantuk. Maafkan saya jika perbincangan ini ngalor ngidul, ya lah tidak apa-apa. Semoga ada setetes air jernih yang bisa kita konsumsi. Itu demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.